Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Oktavia dengan NIM 8603310089. Di sini saya akan membuat video tugas tutorial 2 mata kuliah Filsafat Ilmu dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk soal yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Eksistensi artinya keberadaan atau kedudukan ilmu pendidikan itu sendiri. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan mendasar tentang keberadaan ilmu pendidikan di dunia keilmuan. Contohnya, untuk apa ilmu pendidikan ada? Mengapa ilmu pendidikan perlu dipelajari? Dengan jawaban ini, ilmu pendidikan punya dasar yang kuat, tidak dianggap sebagai ilmu yang sembarangan atau tidak jelas tujuannya. Ia menjadi ilmu yang berdiri sendiri dan punya kedudukan yang sah di dunia keilmuan. Yang kedua yaitu memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan. Keilmiahan artinya ilmu pendidikan disusun dengan cara yang benar, teratur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu mengawasi agar semua teori dan cara kerja di pendidikan itu logis, teruji, dan tidak mengada-ngada. Logis dan teruji artinya semua teori, pendapat, dan cara kerja pendidikan harus bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, bukan hanya berdasarkan perasaan atau kebiasaan saja. Yang kedua ada terstruktur dan teratur. Ilmu pendidikan disusun lewat langkah yang jelas dan sistematis, mengikuti kaidah-kaidah ilmu ilmiah yang dapat diuji dan diverifikasi. Yang terakhir dapat diandalkan. Apa yang dipelajari dan diajarkan dalam ilmu pendidikan itu benar-benar terpercaya karena telah melalui proses yang ketat dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu memperkuat nilai dalam ilmu pendidikan. Nilai artinya segala sesuatu yang baik, bermanfaat, dan pantas dimiliki. Filsafat ilmu menjadi penentu standar kebaikan dalam ilmu pendidikan. Yang pertama membawa manfaat, yang kedua menjunjung keadilan dan kejujuran, dan yang terakhir membawa nilai luhur. Lanjut untuk soal yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Hubungan ini bersifat timbal balik dan saling menguatkan. Pendidikan membuat filsafat ilmu tidak hanya cuma teori tapi menjadi nyata, berkembang, dan bermanfaat. Yang pertama ada tempat pembuktian. Gagasan filsafat diuji secara nyata lewat proses pendidikan sehingga terbukti benar dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Yang kedua ada sumber ide baru. Masalah dan pengalaman di dunia pendidikan memunculkan pemikiran baru sehingga filsafat ilmu terus berkembang dan semakin kaya. Yang terakhir menyebarkan pemikiran. Nilai dan gagasan filsafat diajarkan kepada murid, terus hidup dan makin matang dari waktu ke waktu sampai lintas ke generasi. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Jadi, filsafat ini dapat disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 alat utama untuk membedah setiap persoalan pendidikan yang dengan tajam dan jelas. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu menjawab apa hakikat pendidikan itu sebenarnya, apakah sekedar mentransfer pengetahuan atau membentuk manusia seutuhnya. Yang kedua, epistemologi menjawab bagaimana cara mendapatkan dan menguji kebenaran ilmu pendidikan. Apakah cukup mendengar atau harus dipraktikkan? Yang terakhir, aksiologi menjawab untuk apa dan apakah pendidikan itu bernilai baik. Apakah cara mengajarnya harus adil, jujur, dan membawa manfaat bagi siswa. Untuk soal yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan,
kurikulum atau dalam proses pembelajaran. Nah, contoh penerapan nyata di dunia pendidikan yang pertama dalam kurikulum. Berdasarkan filsafat, kurikulum dibuat tidak hanya membuat siswa untuk pintar akademik saja, tetapi harus juga membentuk akhlak, kepribadian, keterampilan siswa secara menyeluruh. Yang kedua, dalam proses belajar, guru harus memilih cara mengajar yang logis sesuai kemampuan siswa dan bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam, bukan sekedar menghafal tanpa makna. Dan yang terakhir, dalam kebijakan sekolah. Aturan sekolah dibuat dengan nilai keadilan, memberi kesempatan untuk semua siswa tanpa membeda-bedakan latar belakang dan kemampuan mereka. Terakhir, kesimpulan, filsafat ilmu dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling menopang dan memperkuat satu sama lain. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai landasan. Filsafat ilmu menjadi landasan yang membuat ilmu pendidikan itu kuat, benar, dan bernilai, memberi arahan yang jelas bagi seluruh proses pendidikan. Selanjutnya, pendidikan sebagai tempat berkembang. Pendidikan menjadi tempat filsafat ilmu berkembang dan memberi manfaat nyata bagi kehidupan manusia dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang terakhir, saling membutuhkan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa hilang arah. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya menjadi teori yang tidak terpakai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Lanjut untuk video selanjutnya. See you.